Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penonton dimanapun dan kapanpun kalian berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya bersama dengan Bapak Basit selaku Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat. Bagaimana Pak Basit kabarnya hari ini? Kabar baik, alhamdulillah kan. Semoga Pak Basit dan semua penonton diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Basit langsung straight to the point. Pak Basit, saya melihat di website Kominfo di mana kebijakan ASO itu akan dilaksanakan setelah 2 tahun diundang-undangkan. Artinya 2 November 2022 menjadi batas akhir kebijakan ASO tersebut akan dilaksanakan. Bagaimana tanggapan Pak Basit selaku Wakil Ketua Komisioner KPID Jawa Barat mengenai kebijakan tersebut akan dilaksanakan? Karena ini sudah perintah undang-undang, maka sudah tidak ada tawar-menawar lagi ya. Kami sebagai lembaga negara independen juga patuh pada undang-undang, sehingga pada waktunya nanti sudah seharusnya ini bisa dilaksanakan. Apalagi kalau melihat keuntungannya ya dari analog switch off ini kan akan lahirnya ekosistem digital untuk televisi ya. Televisi akan digital, gambarnya makin bersih gitu ya, suaranya makin jernih dan teknologinya kan makin canggih, sehingga masyarakat sebenarnya sebagai pengguna televisi atau pemirsa televisi mereka akan lebih diuntungkan kualitas gambar yang dan siaran yang makin baik itu. Kemudian yang hari ini kita sedang soroti itu adalah soal tahapannya, bahwa 2 November itu harusnya bukan hari serentaknya matinya seluruh televisi yang beralih ke digital, tapi harusnya dilakukan secara bertahap. Agar konsentrasinya kan bisa dibagi-bagi tuh. Konsentrasinya bisa dibagi-bagi sehingga kemungkinan akan terlaksananya dengan smooth itu akan lebih baik. Nah, sayang sekali kemarin kan kita sempat menerima agenda yang disusun oleh Kominfo itu kan dibagi menjadi 3 tahap ya. Yang pertama 30 April kemarin ya, 30 April itu. Nah, sayang di 30 April itu batal dilaksanakan, khusus yang di Jawa Barat ya. Hanya ada beberapa kota saja, dan Jawa Barat 12 kota kabupaten yang awalnya masuk tahap 1 itu tidak terlaksana. Kami sebenarnya kecewa dengan hal itu, karena itu kan berarti menunda masyarakat untuk mendapatkan siaran yang lebih baik. Tapi kalau melihat dari sisi positifnya, mungkin saja kita masih perlu persiapan yang lebih panjang, sehingga pada masanya harus switch off itu tidak ada pihak yang sampai dirugikan tuh misalnya gimana? Misalnya masyarakat ya, masyarakat yang harusnya bisa nonton TV, tapi gara-gara switch off-nya dilaksanakan mereka belum siap, akhirnya jadi nggak bisa nonton TV. Kan itu hak masyarakat untuk mengakses siaran televisi jadi hilang gitu. Ya, kami melihat begitu saja. Tapi kan kami perlu jaminan bahwa kalaupun itu diundur sampai batas akhir itu kan 2 November ya, berarti harus lebih baik dong gitu. Harus udah nggak ada keluhan-keluhan lagi tuh, sudah nggak ada masyarakat tidak mampu yang nggak dapat STB misalnya, sudah tidak ada masyarakat yang nggak tahu soal ini. Maka harus kerja keras ini pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo, maupun juga mereka penyelenggara MUX ya, yang sudah memenangkan tender untuk menjadi pemegang teknologinya. Baik Pak, untuk program KPI di masa yang akan mendatang bila ASO sudah terlaksana di Jawa Barat, itu bagaimana ya Pak? Soalnya untuk kota ya atau provinsi yang sudah terlaksana itu ada 3 kan Pak, Papua Barat, Riau dan juga NTT. Bila Jawa Barat sudah terlaksana kebijakan ASO-nya, apakah program kerja KPI akan dirombak atau ditambah amunisinya Pak? Secara umum seperti tugas dan kewajibannya masih sama, karena yang tertuang di dalam undang-undang kan begitu ya. Tugas kami nggak berubah sampai hari ini. Hanya saja karena ruang lingkupnya akan lebih besar gitu kan, ada penambahan jumlah televisi kan pasti bisa 2 kali lipat, bahkan bisa 3 kali lipat. Maka tim kerja kami akan harus ya, menurut saya harus bertambah pada suatu saat nanti ya, untuk bisa mengawasi semuanya itu. Termasuk teknologi kami juga harus diperbarui ya, untuk bisa mengawasi siaran televisi digital. Tapi yang kami sedang antisipasi, kan kita bisa plan A-nya plan ideal ya, tapi tentu kita harus nyiapin plan B-nya. Plan B-nya ya
Andai misalnya kita belum punya anggaran untuk melaksanakan itu, andai SDM belum bisa ditambahkan, apa yang kita harus lakukan? Maka hari ini KPRI Jawa Barat sudah punya program namanya pengawasan semesta. Jadi radio dan televisi itu tidak hanya diawasi oleh tim pemantau kami. Kami kolaborasi dengan banyak pihak, dengan organisasi kepemudaan, dengan organisasi masyarakat, kemudian dengan dinas, ya, pemerintahan, kemudian komunitas-komunitas. Kita kolaborasi untuk membentuk namanya PIS, pemantau isi siaran chapter komunitas tertentu. Jadi mereka adalah mitra-mitra kami yang juga turut serta untuk mengawasi program televisi dan radio untuk sama-sama jaga konten siaran yang sehat itu. Oh, iya. Pak, punten nanya lagi nih Pak. Nanti kan kalau TV digital berlangsung, otomatis ada TV luar negeri yang masuk, atau TV atau siaran-siaran luar negeri yang masuk dalam channel TV kita Pak. Nah, apakah itu dimasuk atau termasuk dalam ranah KPI juga? Atau memang bagaimana Pak? Karena kan pengawasannya kita nggak bisa tegur langsung ke sana Pak. Kan digital yang dimaksud itu kan digital terestrial ya. Jadi sebenarnya digitalnya bukan digital internet, sama digital yang pakai antena ya. Digital yang pakai antena itu untuk penyelenggaraan siarannya itu tetap harus melalui Komisi Penyiaran dan Kementerian Kominfo. Jadi nggak bisa misalnya TV luar negeri tiba-tiba siaran di sini, nggak bisa gitu. Mereka harus mengajukan izin siaran di sini atau kolaborasi dengan pengusaha di sini. Nah, misalnya dari 2 tahap itu saja kan akan pasti melewati Komisi Penyiaran ataupun Kominfo kan, sehingga kita bisa lihat dulu nih program siaran ini seperti apa, apakah layak untuk pemirsa di Indonesia apa tidak, untuk pemirsa di Jawa Barat cocok apa tidak, secara kultur budaya di sini, secara masyarakat di sini sesuai apa tidak. Baru kemudian kita bisa berikan verifikasi ya. Silakan lah gitu ya. Tapi kalau enggak ya jangan sampai juga jadi merusak akar budaya kita di sini. Gitu. Baik Pak, terima kasih karena waktu juga sudah mendekati akhir. Mungkin Bapak bisa beri himbauan kepada masyarakat agar tidak kaget mengenai kebijakan ASO tersebut Pak. Ya, baik, seluruh warga Jawa Barat yang saya hormati, pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja kan sudah memastikan bahwa selambat-lambatnya 2 November 2022 kita akan beralih ke siaran televisi digital. Ini banyak manfaat dari siaran televisi digital ini, selain jernih suaranya, bersih gambarnya, teknologinya juga lebih canggih, dan kita akan memiliki lebih banyak saluran televisi yang kita bisa nikmati. Nah, yang sekarang perlu disiapkan adalah kalau televisinya sudah digital, maka tinggal mencari channel digital itu di televisinya. Tapi kalau televisinya belum digital, itu segera menyiapkan namanya STB ya, atau set top box. Itu sebuah alat yang dipasang di antara antena dan televisi. Itu sudah membuat siaran televisi digital itu sudah bisa ditangkap di televisi jadul kita ya. Jadi tidak perlu selalu harus ganti televisi. Itu saja mungkin ya untuk warga Jawa Barat semuanya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga harinya diberkahi dan dimudahkan segala urusannya. Kepada penonton semuanya, saya ucapkan terima kasih apabila kalian telah menonton program KPI Talk hari ini. Dan saya Dadan Iam selaku podcaster dalam acara ini mengucapkan sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.